Baik, kita kembali di dalam program berbicara tentang kuasa perdukunan dan bagaimana mengalami kemenangan atau kelepasan dari perdukunan. Nah, di video pertama saudara, maka saya sudah sebutkan ketika orang mencari kesembuhan kepada dukun dari penyakit-penyakit karena santet, guna-guna, mantra, maka itu sesungguhnya bukan solusi. Itu sesungguhnya menambah masalah di dalam kehidupannya. Sekalipun mungkin bisa ada dukun yang bisa menyembuhkan, tetapi itu merupakan kemungkinan-kemungkinan, karena pekerjaan setan itu selalu memiliki tingkatan-tingkatan, saudara. Kalau setan yang menyerang dia lebih besar, maka dia harus mencari dukun yang lebih hebat lagi dari itu. Jadi ketika dia mencoba pergi ke dukun, dia akan selalu mencoba-coba. Ya, kalau tidak sembuh di satu dukun, dia akan pergi ke dukun yang lain seperti itu. Nah, dan ini akan menambah kutuk dan dosa itu turun di dalam kehidupannya. Karena Tuhan sangat menentang orang yang pergi ke dukun. Tukang sihir, tukang tenung, itu adalah orang-orang yang kekejian di mata Tuhan. Sama dengan penyembahan berhala. Oleh sebab itu saudara, maka kita lihat Allah sejak awal sudah memberikan jaminan kepada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kita lihat di dalam Bilangan 23 ayat 23. Di sana dengan jelas Tuhan berkata bahwa tidak ada mantra yang mampan terhadap Yakub dan tenungan terhadap Israel. Siapakah Yakub? Siapakah Israel? Mereka adalah orang-orang umat pilihan. Mereka adalah orang percaya. Nah, Tuhan katakan tidak ada mantra, tidak ada tenungan, bahkan kutuk yang ditujukan, sumpah serapah yang ditujukan atas mereka tidak mampan. Kita lihat bagaimana Bilea mencoba untuk menyumpahi, mengutuki, tetapi sumpah serapah dari Bilam itu tidak terjadi, digagalkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat kembali di dalam Yesaya 47 ayat 17 dikatakan bagaimana di sana bahwa tidak ada senjata yang ditempa itu berhasil untuk menyerang kita. Tuhan gagalkan sendiri, saudara. Nah, oleh karena itu kita lihat Allah memproteksi anak-anaknya. Dan bukan hanya sekedar dia proteksi kita, dia beri kuasa kepada kita. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 12, pada waktu kita percaya pada Yesus, waktu terima Yesus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ada legitimasi Allah di dalam diri kita sebagai anaknya. Dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 menjelaskan ada kuasa yang diberi oleh Tuhan. Itu dunamos, ada kuasa ilahi, kekuatan yang daripada Allah yang sudah dia beri di dalam diri kita. Sebenarnya kalau kita melihat kebenaran-kebenaran ini, maka tidak mungkin lagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya akan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, itu kena guna-guna atau kena santet. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi kenapa santet mantra ini masih bekerja dan kadang-kadang itu bisa menimpa orang-orang percaya juga? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita melihat bahwa orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan, atau orang-orang yang hidup tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang masih ada di dalam dosa, terikat dalam dosa-dosa kedagingan, perjudian, pesta pora, mabuk, semua tidak kekristenan tanpa pertobatan seperti ini, maka itu akan mudah diserang oleh perdukunan. Ketika mungkin ada orang menyantet, maka mereka tidak punya perlindungan dari Tuhan. Nah, oleh karena itu orang-orang yang Kristen agamawi, jika dia disantet, maka sangat mudah untuk kena perdukunan, kuasa perdukunan ini. Nah, kita melihat saudara di dalam Matius 10 ayat yang ke-7 dan 8. Di sana dijelaskan bahwa beritakanlah kerajaan
sorga. Berita tentang kerajaan sorga ini harus disampaikan. Lalu di ayat yang ke-8 dikatakan, sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan-setan. Aku telah memberikan kepadamu cuma-cuma, dan berikanlah cuma-cuma. Nah, Tuhan memberikan kita perintah untuk memberitakan Injil, dan sekaligus juga untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Ini adalah tugas orang percaya. Lebih jelas lagi di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 16-17. Maka ayat ini kemudian dengan sangat tegas dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Lalu tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, dikatakan. Mereka akan berbahasa yang baru. Bahkan pada waktu mereka minum racun maut tidak akan mampan. Digigit ular dia tidak mampan. Meletakkan tangan atas orang sakit, maka dikatakan orang sakit itu akan sembuh. Jadi kita lihat di sana ada satu perintah. Ini merupakan ciri, sebuah tanda bagi orang percaya, bukan tanda pendeta. Tapi ini tanda orang percaya bahwa mengusir setan demi nama Yesus. Meletakkan tangan atas orang sakit, yang sakit disembuhkan. Bahkan minum racun maut dikatakan tidak mendapat celaka. Bukan berarti kita minum dengan konyol. Ada kalanya di dalam perjalanan, di dalam pelayanan, mungkin ada orang menaruhkan racun atas makanan dan minuman kita tanpa kita tahu. Nah, saudara, kita luput dari kematian, dari maut itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sangat jelas di dalam Alkitab memberikan petunjuk kepada kita bahwa iblis, setan, kuasa perdukunan, semua mantra guna-guna santet, maka itu bisa diusir di dalam nama Tuhan Yesus. Ini menunjukkan tentang kedaulatan Allah. Yesus menjamin Matius 28 di ayat yang ke-20 dikatakan bahwa aku akan menyertai kamu dengan sampai ke akhir zaman. Jadi penyertaan Allah di dalam otoritasnya, dalam kuasanya, maka itu menunjukkan tentang kedaulatannya yang terus menyertai kita. Penghalangnya adalah Yesaya 59 itu, saudara. Yesaya 59 berkata bahwa dosa dan kejahatan kita menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Jadi hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah di dalam iman, hiduplah di dalam kekudusan. Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 berkata bahwa mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Nah, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu, dikatakan. Jadi untuk kita bisa menang dari segala kuasa kegelapan, maka kita harus dekat dengan Tuhan. Kita mentahirkan diri kita dari segala dosa kita, dan kita memiliki kemampuan untuk melawan iblis. Bukan dukun, bukan setan dilawan dengan setan, bukan hantu dilawan dengan hantu, bukan. Tapi saudara, Tuhan sudah mengatakan waktu kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-4b dikatakan bahwa roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Nah, roh yang ada pada kita itu roh Tuhan yang lebih besar, lebih berkuasa, lebih dominan, superior itu akan menaklukkan segala kuasa perdukunan tadi. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu khawatir. Orang-orang yang dikuasai kegelapan dan orang-orang yang dikuasai oleh mantra ini cenderung biasanya takut. Mereka memiliki kekhawatiran yang tinggi. Mereka kemudian kurang pengharapan. Nah, seringkali ketika orang-orang yang sudah mengalami kuasa kegelapan seperti itu, mereka diikat oleh penyakit, bahkan mereka mengalami kesurupan-kesurupan. Nah, saya sering kali
menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan iman mereka. Mereka harus sadar bahwa mereka adalah milik Tuhan. Mereka harus sadar mereka adalah anak Tuhan. Mereka harus sadar bahwa Roh Allah ada pada mereka. Sehingga pada waktu iman mereka bangkit, nah, iblis itu akan dikalahkan. Mereka memiliki kemampuan dari dalam dirinya untuk menolak, untuk mengusir iblis. Itu lebih baik. Nah, lawanlah iblis maka iblis akan lari. Jadi pada waktu dari dalam diri mereka ada perlawanan terhadap iblis, maka sesungguhnya iblis tidak punya tempat. Iblis selalu punya tempat dan hidup berkuasa di dalam diri kita ketika kita semakin khawatir, semakin takut, bahkan pergi ke dukun, bahkan kita cemas, bahkan bersungut-sungut, patah semangat, hilang harapan. Nah, inilah menjadi energi iblis itu makin kuat di dalam diri seseorang. Nah, ketika kita ketemu dengan orang-orang yang terikat dengan perdukunan ini, mereka yang dikuasai dengan penyakit-penyakit yang seperti itu, orang-orang itu cenderung melamun, saudara. Orang-orang itu cenderung kehilangan pengharapan. Tidak ada sukacita, wajah mereka tidak memancarkan kehidupan. Tidak ada semangat di dalamnya. Tetapi ketika kebenaran firman Tuhan diberitakan, iman mereka timbul, maka iblis, roh jahat, santet, mantra guna-guna itu bisa diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Filipi berkata bahwa nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, solusi untuk setiap kuasa perdukunan, berdoa dalam nama Yesus, maka itu akan dikalahkan. Saya percaya kiranya lewat video ini, maka ini menambah pemahaman untuk kita bisa menghadapi kuasa kegelapan, kuasa perdukunan yang ada di sekitar kita. Sehingga mungkin keluarga, sahabat, saudara kita, bila mana ada yang kena perdukunan, maka mereka tidak perlu takut. Datang kepada Yesus, Tuhan beri kesembuhan, Tuhan beri kelepasan. Tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dikatakan Yakobus pasal yang kelima ayat 16-17, bahkan ayat 18, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Tapi kuncinya kita harus hidup benar. Kuncinya harus kita memiliki iman, keyakinan yang kuat. Dan dikatakan di ayat 18-nya, Elia manusia biasa, sama seperti kita. Tapi waktu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka hujan itu turun. Nah, hidup benar, miliki iman, hidup sungguh-sungguh, maka ini modal untuk kita mengalahkan segala kuasa perdukunan. Saya percaya kiranya ini dapat membantu pemahaman kita dan menguatkan kita untuk hidup berkemenangan, sehingga tidak ada lagi santet mantra guna-guna yang dapat mengganggu kehidupan kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati.